Oke, terima kasih Bedesak atas kesempatannya. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian yang saya hormatin, Prof. Egar. Saya lihat ada di sini dan mohon maaf saya masuk agak telat. Tapi dan juga teman-teman sekalian di sini yang berada di sini, segenap sivitas akademika FKUI, MRI UI, dan lain-lain. Jadi, izinkan saya membawa suatu makalah mengenai Strategic Alliances and Research, a Pharma Perspective. Nah, ini tadi Mas Ridwan sudah menunjukkan banyak sekali apa yang sudah dilakukan di Paragon Group. Namun yang saya lakukan adalah lebih ke arah konsep ya, lebih konseptual ya. Bagaimana kami itu di industri farmasi itu bekerja ya dalam hal melakukan aliansi strategis ya. Jadi saya tidak akan bicara mengenai produk, mengenai product development, tapi bagaimana membuat aliansi strategis yang baik ya. Oke. Jadi tadi juga sudah dikatakan bahwa ini adalah suatu rantai nilai yang di dalam pembuatan suatu produk, terutama produk farmasi ya. Nah, pharmaceutical industry is a highly regulated industry. Jadi artinya apa? Semua step yang kita lakukan itu harus diregister di Health Authority seperti Badan POM di Indonesia setempat ya. Nah, kalau di kosmetik biasanya kalau di Badan POM itu lebih notifikasi, tapi kalau kami melakukan apapun juga di dalam proses akan harus divalidasi. Baik dari permulaan sampai akhiran, dari permulaan bahkan dari preclinical work, kemudian dilakukan uji klinik, itu semua ada prinsip-prinsip bagaimana kita bisa melakukannya. Misalnya aja ya, preclinical work, good laboratory practice, clinical work mesti good clinical practice atau yang kita sebut sebagai CUKB, yang disebut sebagai cara uji klinik yang baik. Nah, itu yang masuk ke fase-fase klinik, uji klinik fase 1, 2, 3 ya. Nah, sebelum itu sepertinya Pak Ridwan juga mengatakan bahwa ada hal yang harus dilakukan untuk supaya upscaling produk tersebut, mulai dari bench ke pabrik ya. Jadi di upscale itu juga ada work of validation yang harus dilakukan juga, sehingga kalau sudah masuk scaling up di pabrik itu namanya GMP ya, Good Manufacturing Practice. Nah, jadi kalau kita lihat di sini memang setiap daripada langkah-langkah yang kita lakukan itu mempunyai standar dan kualifikasi tertentu. Termasuk bahan baku, bahan eksipien, dan lain-lain itu sudah diatur. Kalau di farmasi itu namanya USP, United States Pharmacopoeia, atau European Pharmacopoeia, atau di Indonesia sekarang dikenal sebagai, barusan saja tahun lalu itu ada Pharmacopoeia 6, ya, yang harus disadari dan harus dimasukkan. Jadi, nah, bagaimana kalau produk itu baru saja dilakukan uji coba, artinya baru discovery, on the discovery phase-nya, saya tunjukkan discovery phase. Nah, misalnya saja di Imeri ada penemuan tentang herbal yang baru untuk penyakit kanker, misalnya penyakit apa, liver cancer atau apapun juga ya, hepatocellular carcinoma. Nah, tentunya kita harus mempunyai standar tertentu, tapi formulasinya harus memenuhi nanti persyaratan daripada farmakopeia 6, sehingga itu nanti bisa di upscale masuk ke dalam pabrik sehingga bisa menjadi obat yang baru. Dan tentunya kita juga mesti memenuhi persyaratan dari impurities juga terhadap produk tersebut, karena sekarang itu banyak sekali persyaratan, bukan hanya bahan baku saja, tapi impurities dari bahan baku itu sebagai di dalam produk jadi, selain bahan baku dan eksipiennya juga harus diperiksa. Sehingga membuat produk itu tidak mudah saat ini ya, apalagi produk farmasi, karena regulasi itu berevolusi, sehingga makin lama makin ketat ini ya. Bahkan untuk produk yang bersifat untuk obat fitofarmaka, itu pun sekarang requirement-nya lebih banyak lagi dibandingkan kalau kita mengembangkan misalnya 10 tahun yang lalu ya. Nah, untuk itulah product planning itu ini banyak dari kuliah saya ya tentang strategic management di dalam pharmaceutical industry atau industri farmasi ya. Value of new product planning ini sangat besar sekali. Karena apa? Karena yang pertama kali yang kita lihat adalah market yang dituju. Jadi kita tidak melihat science dulu, tapi marketnya bagaimana, marketnya evolve-nya bagaimana. Tadi sepertinya Pak Ridwan sudah membicarakan sedikit mengenai hal ini. Tapi di dunia farmasi ini juga lebih penting karena dua hal. Satu, market harus menerima. Yang kedua, regulation harus menerima. Jadi kalau kita melihat hanya dari sainsnya saja tidak cukup. Karena banyak sekali produk-produk atau produk farmasi atau obat-obat yang dihasilkan itu tidak memenuhi salah satu atau dua
keduanya daripada masalah ini, karena kembali lagi ya, it's a highly regulated industry. Pasar itu penting, harus bisa menerima, dan yang kedua adalah regulasi juga harus bisa menerima. Sehingga membuat satu produk harus memikirkan dari semua sudut-sudut pandang. Maka dari permulaan kita sudah menentukan melakukan apa yang disebut sebagai quality by design. Jadi quality by design itu sebetulnya itu adalah memastikan bahwa quality yang masuk di dalam end product itu akan masuk di dalam desain, bahkan preklinik, bahkan pada waktu in vitro kita sudah masukkan quality by design. Karena itu memenuhi persyaratan regulasi. Nah, persyaratan marketnya ya pasti pasar harus menerima. Kalau obat, mekanisme kerjanya itu bagaimana? Itu juga harus diterima dengan baik oleh para pengguna, yaitu para healthcare atau para medis ya, dokter dan lain-lain. Penting untuk diketahui bahwa produk-produk atau obat-obat yang baru harus mempunyai cara kerja yang baik dan juga efikasi yang baik dibandingkan obat yang sudah dipasarkan. Nah, ini banyak sekali hal-hal yang kita mesti pikirkan karena gini, karena di dunia farmasi sekarang ini kita kan melawannya itu obat generik berlogo yang sudah murah ya. Mungkin hanya Rp200. Jadi kalau kita membuat suatu obat dari bahan alam, dari apa, harganya kalau dijual sampai 3.000 ya kita nggak bisa berkompetisi dengan obat yang sudah ada. Sehingga market ini penting sekali dilihat karena obat-obat generik itu sudah harganya itu kadang-kadang lebih murah daripada harga Mentos, ada permen ya, karena itu memang ketetapan pemerintah menentukan harga yang itu. Kalau kita membuat dengan proses yang begitu berat, walaupun sainsnya itu menghasilkan 50 paper atau 30 paten, tapi kalau itu tidak bisa mempunyai cost yang baik, maka tidak akan bisa dijual. Kalau cost-nya tidak rendah, COGS-nya tidak rendah, bagaimana kita bisa berkompetisi dengan produk yang ada. Jadi value of product planning itu sangat penting dan makin penting di kemudian hari. Karena banyak produk-produk yang dari luar negeri juga masuk ke Indonesia yang baru itu masih mahal, tapi yang sudah berada di luar negeri, harganya sudah semakin murah karena COGS-nya juga semakin murah ya. Nah, jadi dengan demikian, strategi yang harus kita lakukan tadi kita ada dua, regulatory dan market. Penting juga kita mesti melihat bahwa yang nomor satu, hasil itu akan baik, sama baiknya, atau lebih baik bahkan dengan existing product, existing drug. Dan yang kedua, research ini harus cepat, focus on timing ya, kedua ini ya. Focus on timing ini penting, karena apa? Setiap ide yang kita pikirkan, sudah ada 10 orang lain yang memikirkan. Jadi kita itu seringnya itu mikir, wah ini kita ada mendedikasikan diri kita untuk melakukan uji klinik di satu ya, memang lama, panjang sekali. Tapi di dalam dunia sekarang ini, kalau di dalam industri farmasi, apalagi cari produk yang baru, itu apa yang kita pikirkan sudah 10 orang lain yang memikirkan ya. Ya contohnya aja banyak saya produk-produk misalnya saja ya belakangan kan banyak produk mengandung Canas striata ikan gabus loh. Oke, kalau kita di market itu udah kira-kira ada 10 sampai 15 produk demikian. Jadi harus cepat, harus baik dan lebih baik dan mempunyai unique proposition dibandingkan dengan obat-obat yang lain. Nah, karena ini highly regulated, semua yang kita bicarakan permulaan itu juga harus dimasukkan di dalam new product planning tersebut ya. Baik dari sisi sainsnya, dari sisi COGS-nya, yaitu cost of goods sold-nya yang tadi harus lebih rendah, harus mempunyai clinical trial yang baik hasilnya, ya, yang diterima oleh pasar. Jadi nggak bisa lagi kita membuat produk Canas striata untuk menaikkan albumina, semua orang sudah klaim yang sama. Tapi kalau Anda mempunyai unique proposition, Canas striata untuk membuat suatu hal yang mempunyai efficacy secara farmakologis aktif baik, nah itu yang akan diterima, ya. Jadi kita tidak bisa lagi mencari obat diabetes yang cara sistem pekerjanya sama dengan sulfonylurea, misalnya gliklasид, menaikkan insulin ya. Itu nggak bisa lagi demikian, sehingga kita mesti nyari unique proposition ya, dan akhirnya produk-produk tersebut memang harus dipikirkan secara matang ya. Nah, karena itulah, karena memang kesusahan daripada mencari produk yang memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut, maka banyak industri farmasi itu yang melakukan strategic aliansi, ya. Tidak dari zaman dulu memang vertically integrated
solution. Jadi semua R&D semua di industri farmasi. Tapi sekarang udah susah sekali karena memang permintaan pasar, permintaan regulasi itu sudah berubah in such a way bahwa memang unique drug yang akan bisa diluncurkan memenuhi persyarat-persyaratan yang kita bicarakan tadi, ya. Jadi aliansi itu artinya apa? Reduce cost, decrease product cycle times. Jadi harus cepat dengan data yang baik, tapi harus cepat dan memenuhi regulatory requirements, ya. Dan ini juga untuk perusahaan juga bisa berbagi risiko, ya, dan rewards-nya, benefits, ya, dan adanya opportunity to learn from each other. Nah, ini kami sudah dari Dexa Group juga aliansinya banyak sekali seluruh dunia, ya. Jadi sehingga kalau kita lihat itu misalnya dari researcher atau peneliti dari Indonesia, dari manapun juga, termasuk dari IMERI. Bagaimana kita beraliansi? Nah, ini yang mesti kita pikirkan. Kita harus mencari produk proposition yang benar-benar disukain oleh regulator maupun pasar. Nah, ini kadang-kadang ini seringnya kalau di akademia itu mungkin di daerah yang disukain pasar itu kurang mendapat input, ya. Tapi sebetulnya itu ada data-data itu di web, ada kalau dicari. Jadi di permulaan dari suatu research proposal kita cari ini apakah akan laku apa enggak, dan apalagi kalau di Mary ini kan sebenarnya pengguna-pengguna itu banyak klinisi, ya. Di zaman sekarang kan translational research yang kita lakukan, bekerja sama dengan klinisi. Keperluannya apa? Nah, itu mestinya sebetulnya dari dalam suatu academic institution, apalagi yang ada FK-nya, mestinya peneliti itu tahu apa yang bisa mempunyai level penerimaan oleh para kolega, ya, colleagues, ya, sejawat, itu ada atau tidak, demikian, ya. Sehingga kalau kita mengembangkan bukan sesuatu yang unik secara sains saja, ya. Jangan sampai kita hanya mikir, oh ini bagus, oh ini saya pikir saya akan mempunyai pasar. Tidak, belum tentu. Karena kita mesti melakukan FGD, kita mesti melakukan banyak sekali penerimaan pasar, ya. Nah, kalau kami di Dexa, karena kami juga ekspor, kami itu biasanya melihat pasar bukan hanya untuk Indonesia, tapi seluruh, paling tidak ASEAN atau bahkan ke Eropa, ya. Sehingga kalau itu ada pasar, baru kita melakukan pengembangan produk tersebut, ya. Nah, ini banyak sekali, ya, kalau kita lihat ini strategic alliances benefit, makanya kalau di dalam perusahaan farmasi, sekarang itu disukai lebih banyak itu adalah co-development dengan partner siapapun. Partner itu bisa dari akademia, bisa dengan perusahaan lain lagi, atau institusi riset dan lain-lain. Tapi produk proposal yang dari manapun juga akan berkompetisi satu dengan yang lain, sehingga bisa memenuhi requirement yang memang ada dari suatu produk farmasi, yaitu obat-obatan, ya. Oke, ini kalau kita lihat ini jumlahnya open innovation, artinya ini terbuka inovasi bukan hanya dari vertically integrated research unit dari dalam suatu perusahaan, tapi juga dari luar juga, ya. Mulai dari ini juga kalau kita lihat Scopus inovasi ini banyak sekali berhubungan dengan open innovation, ya, dan banyak challenge dan juga benefits-nya, ya. Oke, berikutnya. Oke, saya akan skip saja. Kalau kita melakukan, di dalam industri farmasi kita melakukan joint research atau co-development yang kita bicarakan, ya. Nah, tentunya banyak sekali yang harus kita pikirkan berdua atau bertiga. Kadang-kadang tidak bisa hanya berdua, harus bertiga dan lain-lain. Karena apa? Karena regulasinya itu lagi. Siapa yang melakukan preclinical work? Siapa yang melakukan clinical work? Siapa yang melakukan upscaling? Siapa yang melakukan validasi daripada yang sudah dilakukan upscaling? Itu kadang-kadang tuh membutuhkan berbagai macam kolaborasi. Sehingga apa yang terjadi? Potensi konflik juga bisa terjadi. Nah, ini penting, ya, karena potensi konflik ini juga penting. Ada yang parties yang merasa, oh, kok saya melakukan ini lebih banyak dari yang lain, ya. Siapa yang punya IP work? Nah, kadang-kadang researcher merasa, oh, IP work saya mulai, IP work-nya di saya. Kadang-kadang nggak bisa gitu. Kita harus give and take. Jadi maunya ini kan win-win, ya. Nggak bisa hanya researcher saja. Dulu saya sebagai researcher juga berpikir demikian. Tapi saya melihat dengan evolusi daripada industri ini tidak bisa research itu merasakan bahwa itu adalah hasil penelitian dia. Bukan saja itu, karena apa? Research yang kita lakukan, ya memang mungkin ada discovery, tapi jangan lupa ada saintis yang berhubungan formulasi, ada saintis yang berhubungan analytical,
Ada saintis yang berhubungan dengan upskilling, terutama banyak sekali yang kita minta teman-teman kita ya, itu di daerah kimia, teknik kimia ya, eh, chemical engineering dan lain-lain ya. Kemudian ada lagi yang proses engineer. Kemudian ada lagi yang sekarang belakangan karena Pharma 4.0 kita udah implementasi harus menggunakan AI dan machine learning termasuk dalam produksi, maka kita juga membutuhkan data scientist juga untuk memastikan bahwa produk yang kita masukin ini adalah kita masukkan dalam e-batch record sehingga regulator datang melihat oh ini ada memang keterlusuran dan tidak ada perubahan dan data integritasnya itu selalu ada dari permulaan research design dari in vitro sampai ke produk jadi. Jadi dengan demikian banyak sekali saintis itu harus berkolaborasi di antara semua bagian daripada rantai nilai pembuatan satu produk. Zaman sekarang itu demikian. Jadi dulu saya pikir, oh ya saya adalah farmakologis dari permulaan, jadi IP-nya harus saya pegang. Ternyata tidak bisa gitu demikian. Karena setiap bagian daripada rantai nilai pembuatan produk ada data, ada intellectual property masing-masing yang harus di-share across the industry, across the researcher. Jadi dengan demikian tidak ada konflik kalau itu sudah mengerti dari permulaan. Baik kita bisa berkolaborasi dengan akademia, industri farmasi kolaborasi antar industri farmasi, atau industri farmasi berkolaborasi dengan CRO atau lembaga riset lainnya, ya. Nah itu yang harus kita pikirkan karena ini kalau enggak ada potensi konflik ini enggak jadi proyeknya ya. Sayang kalau proyeknya enggak jadi ya. Nah ini how IP will be handled. Bagaimana cara pembagian daripada IP? Siapa yang mengerjakan apa? Siapa yang akan mempunyai data? Kalau mau dipublikasi, kapan dipublikasi? Sebelum paten, sudah paten, dan siapa authorship yang berhak untuk dimasukkan? Dan lain-lain, dan lain-lain ya. Nah ini kan beda. Jadi akademia dengan industri itu biasanya itu bisa bekerja sama to certain extent ya. Tapi kita mesti memikirkan mana yang mempunyai hak akan daripada data dan IP itu ya. Nah, dengan demikian maka banyak sekali psikologi di dalam kolaborasi ini ya. Artinya satu sama lain saling mengerti, satu sama lain saling harus trust, satu sama lain saling berkolaborasi dalam win-win solution. Kalau tidak akan ada sakit hati, kalau tidak akan ada konflik dan ini sering terjadi. Bukan hanya di Indonesia, tapi kolega-kolega saya di Amerika, bahkan teman-teman saya yang di Amerika juga pikir demikian ya. Mereka berkolaborasi dengan UCLA, mereka berkolaborasi dengan Harvard, tidak jadi di tengah-tengah karena apa ya? Adanya distrust, adanya ketidakterbukaan sehingga proyek yang baik pun yang mempunyai pasar dan mungkin bisa berhenti di tengah jalan karena masalah psikologis dan masalah silo-silo ya. Jadi itu adalah patut disayangkan. Sebenarnya komunikasi itu penting sekali dilakukan ya. Nah, kami sudah melakukan banyak sekali kolaborasi, ada yang jalan, ada yang tidak jalan ya. Kolaborasi dengan siapapun juga, ada yang misalnya jalan ya, kami membuat suatu monoclonal antibody dengan salah satu perusahaan di Korea pada waktu itu sudah keluar produknya uji klinik. Nah, itu kolaborasi yang jalan sekali, yang bagus sekali dan sudah dipasarkan di beberapa negara di Indonesia. Kolaborasi kami dengan salah satu perusahaan bioteknologi di Korea di Seoul sana ya basisnya. Tapi ada lagi kolaborasi dengan perusahaan lain dengan akademia yang tidak jalan karena kembali lagi adanya masalah trust dan distrust ini ya. Sehingga kalau kita berkolaborasi ya harus ada pengertian satu sama lain bahwa tidak ada bagian daripada ini adalah hanya punya saya, punya saya, punya saya. Karena itu tidak akan membuat proyek ini jalan. We have to go win-win dan kita mesti mencari market ya. Dan setiap perusahaan itu punya kekuatan market sendiri-sendiri. Tidak semua perusahaan farmasi punya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi kita mesti melihat apakah memang kompetensi marketing di satu perusahaan itu punya di dalam hal itu, ya. Oke. Nah, ini contoh bagaimana potential pitfalls. Artinya proyek bisa jatuh gara-gara masalah kebanyakan tuh masalah kepercayaan, masalah cara bekerja, masalah etika bekerja, masalah etis bekerja, work ethic ya, dan lain-lain. Itu culture juga mempengaruhi. Ini akan bisa bagaimana suatu kolaborasi itu berjalan dengan baik atau tidak berjalan dengan baik. Kita mesti
benar-benar, jadi dari atas sampai bawah itu harus saling pengertian dan satu sama lain itu saling, membantu dan mengupdate begitu ya, intinya sih demikian ya. Nah, saya sudah menulis suatu buku mengenai strategi merger dan akuisisi, strategic management. Ini sebenarnya ada hal-hal bagaimana saya membahas bagaimana kolaborasi yang baik dengan suatu perusahaan farmasi antara perusahaan farmasi satu dengan lain sudah saya bukukan di sini ya, sehingga kita bisa juga membaca dan mengerti apa yang sudah kita bicarakan hari ini ya.